Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Muhammad Putra G. Di video kali ini kita akan memulai kelas baru, yaitu kelas dasar React.js untuk pemula. Nah, di kelas ini kita akan mempelajari berbagai macam hal dasar mengenai React.js, seperti JSX, kemudian nanti ada komponen dan props, ada juga state dan lifecycle, ada conditional rendering, ada juga gimana caranya handle form, dan yang lain sebagainya. Tanpa basa-basi lagi, kita langsung aja mulai. Nah, hal pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus punya dulu Node.js atau kita harus menginstal Node.js. Untuk menginstal Node.js, kita bisa buka website officialnya Node.js di nodejs.org. Nah, di sini teman-teman bisa download instalasinya, file instalasinya sesuai dengan sistem operasi teman-teman gitu. Nah, ini teman-teman bisa download yang LTS version ya. Setelah di-download, teman-teman bisa langsung aja install. Klik next, next, next sampai habis gitu. Seperti biasa. Nah, setelah instalasinya selesai, kita bisa ngecek apakah Node.js ini udah terinstall dengan benar atau belum gitu. Dengan caranya, teman-teman bisa buka command prompt atau terminal, kemudian bisa mengetikkan perintah ini, node-v, kemudian klik enter. Nah, jika yang tampil adalah seperti ini, maka Node.js-nya itu berhasil diinstal dengan benar. Kalau yang tampil adalah huruf dan angka seperti ini. Tapi kalau misalkan yang tampil itu Node.js tidak dikenali atau apa, itu berarti instalasinya belum benar. Nah, itu teman-teman harus coba install ulang lagi Node.js-nya. Nah, Node.js ini ketika kita install Node.js, dia otomatis juga nge-install yang namanya npm. npm itu singkatan dari Node Package Manager. Jadi buat apa sih npm ini? npm ini kita gunakan ketika kita ingin menginstal library luar untuk project React kita. Contohnya, nanti di project React kita itu kan kita membutuhkan navigasi ya, untuk berpindah halaman, antar halaman gitu. Nah, di React.js itu untuk navigasi kita bisa menggunakan package luar atau library luar yang namanya adalah React Router DOM. Nah, untuk menginstal package tersebut kita menggunakan npm. Nah, itu fungsinya npm. Kita bisa mengecek apakah npm juga udah terinstall di komputer kita atau belum dengan cara ketikkan perintah npm-v, kemudian klik enter. Nah, kalau yang tampil adalah angka seperti ini, maka npm-nya udah bisa kita gunakan gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah kita membutuhkan text editor untuk mengedit atau membuat project React kita gitu. Nah, text editor ini bisa bebas, sesuai dengan favorit teman-teman aja yang menurut teman-teman nyaman. Itu bisa Sublime Text atau Notepad mungkin, Notepad++ gitu. Nah, di sini di playlist ini atau di kelas ini saya akan menggunakan Visual Studio Code. Kalau teman-teman mau ngikutin juga menggunakan Visual Studio Code, bisa buka aja website resminya di code.visualstudio.com, kemudian bisa download sesuai dengan operating system teman-teman dan install aja Visual Studio Code-nya. Nah, setelah semuanya terinstall, dan jangan lupa kita harus punya browser ya, karena kita ingin membuat website gitu. Yang hal selanjutnya yang harus kita lakukan adalah membuat project React baru. Nah, gimana caranya ngebuat project React? Kita bisa kembali ke command prompt, kemudian arahkan ke folder di mana teman-teman ingin membuat project React-nya. Di sini saya mau ngebuat project React-nya di folder YouTube gitu. Dengan cara mengetikkan npx create, kemudian dash react, dash app, kemudian spasi nama projectnya apa. Saya akan menamakannya react dash tutorial. Tutorial. Kemudian karena saya punya package manager lain selain npm, saya harus menambahkan dash dash use npm supaya ketika saya membuat project React ini saya menggunakan npm gitu. Tapi kalau teman-teman cuma punya npm, ini yang dash dash use npm-nya tidak perlu diikuti. Kemudian bisa klik enter.
Nah, jangan lupa juga ini harus, connect ke internet ya, karena dia mendownload, dari internet. Dan kita bisa tunggu proses, pembuatan projeknya itu mungkin 2 sampai 5 menit tergantung dari kecepatan internet teman-teman. Oke, nanti saya akan balik lagi ketika projeknya sudah berhasil dibuat. Oke, projeknya sudah berhasil dibuat ya. Nah, ini ada caranya, gimana cara kita untuk, nge-running atau menjalankan project React kita, bisa kita masuk ke foldernya cd React tutorial, kemudian setelah masuk kita bisa, menjalankan perintah npm start untuk, menjalankan project React kita. Ini bisa kita klik enter, kita tunggu nanti dia akan, membuka project React kita di browser dengan otomatis, secara otomatis gitu. Oke, nah ini adalah tampilan, project React pertama kali ketika kita menginstal React. Ini tergantung dari kapan teman-teman ngelihat video ini ya, tapi ketika video ini dibuat, ini adalah tampilan awal dari project React gitu. Nah, mungkin untuk video kali ini saya cukupkan dulu. Jadi saya rangkum dulu di video ini kita setelah mempelajari bagaimana cara menginstalasi tools-tools yang dibutuhkan untuk membuat project React, kemudian kita juga belajar mengenai bagaimana cara membuat project React, dan kita juga belajar mengenai gimana caranya untuk menjalankan project React. Nah, di video selanjutnya nanti kita akan mempelajari mengenai struktur folder di React.js. Oke, jadi saya cukupkan dulu. Semoga videonya bermanfaat dan selamat siang.